Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman semua yang hari ini menjadi hari tangis bersama gitu teman-teman ya. Karena memang keadaan sektor daripada kripto kali ini sedang dilanda asmara gitu dengan warna merah meronta-ronta ya teman-teman ya. Oke, di mana kalau kita lihat sebenarnya dari segi market cap juga turun lagi sebesar 5 billion dollar ya. Karena terakhir kita bahas itu kalau nggak salah berada di area 2,60 triliun dolar ya teman-teman ya. Terus di sini kali ini berada di area 2 triliun 10 billion dollar teman-teman, yang dalam tanda kutip berarti ada penurunan kan sebesar 50 billion dollar ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, kinerja daripada sektor kripto dari Fahrenheit Index juga dalam kondisi ketakutan, fear ya, dia di basis 38 teman-teman. Sedangkan price daripada Bitcoin yang perlu kalian ketahui ini udah mulai recover. Sebenarnya Bitcoin sempat menyentuh di range harga 53.000 something ya, 53.000 something, 53.500 atau berapa, hampir mendekati ke 52.000 something teman-teman, yang dimana itu adalah target kita bersama ya. Dan di area tersebut mampu mantul teman-teman ya, dan semoga saja di area tersebut memantulkan harga sampai ya kembalilah ke 60.000 ya. Dan kalau kita lihat ya, altcoin seperti ini teman-teman, semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Begitu pula kalau kita lihat dari sektor meme teman-teman ya. Di sini sektor meme malah dimanfaatkan oleh sebagian besar daripada entitas ya teman-teman ya. Terpantau kalau kita lihat bersama-sama ya dari top coinnya ya. Di sini ada Doge itu turun dengan 10%, Shiba 10%, PP 14%, WIF 8%-an teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini untuk market volume dalam 30 hari terakhir juga mengalami penurunan. Top coin perform juga mengalami penurunan ya dalam 30 hari terakhir teman-teman. Dan sedangkan kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya untuk Dogecoin, Shiba Inu, PP, WIF dan kawan-kawan lainnya dalam hitungan 1 jam terakhir itu udah mulai recover. Cuma dalam 24 jam terakhir masih dalam kondisi bearish ya. Apalagi 7 hari terakhir teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi tentang PP. Cuman sebelum kita lanjut untuk membahas PP, kita lihat dulu ini teman-teman ya. Nah, ini adalah real chart daripada Bitcoin teman-teman, yang dimana sangat-sangat menunjukkan performa ya, mengalami penurunan teman-teman ya. Kita menargetkan kan Bitcoin bakal turun sampai di range harga sini ya, di area 52.000 something teman-teman. Ternyata dia hanya ngambil shadow ya, shadow ini teman-teman ya, di kisaran 53 ribuan. Oke, tapi nggak masalah teman-teman, dia shadow langsung mantul lagi ke atas. Semoga saja di area 53 ini ya, kita anggap di area 52 itu hampir mendekati ya, hampir closing gitu teman-teman. Dan dia ya harapannya dia mampu recover gitu kan, mampu recover. Cuman kalau si Bitcoin ini recover ya mungkin dia akan berada di antara range ini teman-teman ya, di kisaran harga 59. Mungkin dia akan mengalami koreksi kembali karena di sini aksi selling ya, selling pressure di area tersebut 59 sangat tinggi. Terbukti ada gapnya yang sempat ketinggalan juga. Jadi kita perlu waspada ketika Bitcoin ini recover. Kita jangan senang dulu ya, karena di situ ada beberapa poin yang bisa membawa Bitcoin turun lagi ya. Nah, ketika Bitcoin ini tidak bisa mempertahankan di range harga yang mungkin di atas 52.000 ya, maka dia ada potensi nih untuk turun bahkan sampai di area 40 ribuan. Jadi kita juga harus wait and see, kita lihat ya, kita mulai melakukan DCA aja lah kalau kita yakin dengan beberapa altcoin ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk si PP sendiri teman-teman ya, untuk ini dari PP Coin time frame daily ya teman-teman ya. Oke, seperti layaknya di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke, kita gambarkan dulu ya teman-teman. Sebenarnya trennya masih tren bullish ini untuk si PP ya. Trennya masih tren bullish ya. Kenapa saya bilang tren bullish? Karena kalau kita lihat dari jalurnya, kita ambil dari sini ya. Dia di sini membuat higher high baru, oke? Dan dia memvalidkan di sini higher low-nya ya teman-teman ya. Ini valid teman-teman ya. Dan dia naik lagi di sini, dia membuat higher high baru ya, yang dalam arti ya
saat ini dia sedang koreksi untuk membuat apa? Higher low-nya, teman-teman. Nah, higher low-nya di sini ya kan. Nah, selama APP ini nggak ngejebol di area ini, teman-teman, ya nggak ngejebol di area ini, maka dia masih potensi untuk mengalami bullish itu tinggi. Tapi kalau udah menjebol di area ini, berarti di sini nanti akan ada tren pembalikan arah yang tadinya bullish akan menjadi bearish, teman-teman, seperti itu ya. Untuk saat ini mungkin PP sedang mencari pijakan support barunya ya untuk memantulkan. Syukur-syukur dia mantul dan membuat apa higher high barunya, teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi chartnya ini ya, segi grafiknya ini, dia masih bullish sebenarnya, teman-teman, selama PP nggak ngebreak area higher low validnya ini, teman-teman. Selama ini nggak ke break ya, dia nggak break ke sini gitu, teman-teman ya, berarti trennya masih tren bullish. Tapi kalau ini udah ke break ke sini, teman-teman, ya berarti kita akan melihat kinerja penurunan daripada si PP, teman-teman, seperti itu ya. Semoga saja kalau PP ini kan kita lihat dia udah sedikit recover ya, cuman kita perlu antisipasi juga, teman-teman ya. Semoga PP ini mampu untuk membuat higher high barunya. Oke, seperti itu ya. Mantap jiwa. Nah, di mana ada sedikit informasi, teman-teman ya, PP mungkin mencapai titik terendah saat dukungan 8,27 triliun mulai terlihat. Oke ya, mungkin dukungan 2,7 triliun adalah area yang tadi sempat kita lihat, teman-teman, yang dimana sedikit memantulkan harga PP ya. 8,2 triliun PP membentuk support kuat pada area 9 ya, area 9. Bahkan area 9 ini udah kejebol ya, walaupun hanya shadow-nya aja dan dia recover kembali gitu, teman-teman ya. Oke, jadi di sini PP menjadi sorotan setelah mengalami likuiditas senilai 4 juta US dollar di tengah kemerosotan harga yang tak kunjung rada ya, teman-teman ya. Pada saat artikel ini ditulis, PP telah turun drastis sebesar 8,16% menjadi di area 959. Nah, sehingga apa? Menimbulkan keraguan atas potensi pemulihannya. Kemerosotan selama 24 jam ini telah memperpanjang rentetan penurunannya dengan apa? Kemerosotan bulanan sebesar 33,2% menurut data dari Coin Market Cap. Nah, seperti yang kita bahas tadi siang, teman-teman ya, bahwasanya penurunan daripada sektor ini, sektor kripto ini dipicu dengan penurunan Bitcoin, yang dimana Bitcoin mendapatkan sentimen bearish dari beberapa informasi ya, salah satunya dari Jerman atau mana ya, yang akan menjual sitaan Bitcoinnya gitu, teman-teman ya. Terus ada distribusi dari Mt. Gox juga, teman-teman, yang dimana itu juga menambah bumbu-bumbu penurunan. Nah, sebenarnya karena itu, teman-teman ya, makanya di sini market mengalami crash ya. Dan zona dukungan untuk PP, sementara angka negatif memposisikan PP sebagai salah satu koin yang menggunakan beban terberat di pasar. Angka tersebut juga membawa metrik utama ke dalam fokus yang tepat. Menurut data dari platform analitik kripto Into the Block ITB ya, pada level saat ini zona support utama PP ditetapkan pada level harga 9, teman-teman ya. Itu adalah level yang cukup krusial ya, yang notabene harapannya kita kan bisa mampu menahan PP agar tidak turun lebih dalam lagi. Cuman kalau kita lihat PP udah menyentuh di range kepala 8, teman-teman ya, berarti support tersebut ya kejebol gitu, teman-teman ya. Nah, dimana kalau kita lihat berdasarkan data pada level harga ini, total sekitar 8,27 triliun PP terkonsentrasi berdasarkan volume. Agar apa? Koin jatuh di bawah level ini, seluruh token ini harus dijual suatu prestasi yang mungkin terbukti relatif sulit dilakukan oleh para penjual, teman-teman ya. Meskipun PP tidak dikenal sebagai mata uang yang dapat terbang sendiri dalam hal kenaikan harga, PP kemungkinan akan mencapai harga terendahnya lebih cepat daripada sebagian besar mata uang lain. PP memiliki target langsung sebesar di area 12 yang telah membentuk zona dukungan dasarnya selama beberapa waktu. Dalam upaya menuju pemulihan, PP akan mengandalkan ya aksi pausnya yang telah terbukti menjadi faktor utama yang mendorong pergerakan harga secara keseluruhan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya PP ini masih menjadi primadona dari berbagai wealth, teman-teman ya. Ingat, di sini saya juga masih positif, masih berpikir positif PP ini bakal rebound kembali, teman-teman ya, sampai ke range harga Rp1 ya, bahkan bisa lebih dari Rp1. Saya masih
yakin gitu dengan kinerja BP ke depannya. Kenapa? Karena kemarin sempat kita bahas ya, beberapa wealth juga melakukan penyerokan dengan jumlah 9 juta US dollar teman-teman, yang dimana dibeli dari platform pertukaran terbesar dunia Binance, lalu dia ditarik keluar ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bahwasanya wealth pun masih yakin nih untuk kinerja PP ke depannya ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang sangkut di PP ya atau di altcoin lainnya, sabar dulu teman-teman ya. Memang keadaan market sedang digoreng kayak gini ya, kita nggak bisa tahu apa-apa. Ingat, nggak ada orang yang tahu masa depan suatu altcoin itu akan jadi seperti apa. Kalau mereka tahu, mereka akan jadi orang terkaya di dunia gitu teman-teman ya. Karena kripto itu nggak bisa diprediksi secara pasti, oke? Ingat, kripto adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. Kalau kalian ingin buang-buang duit ya, beli di pucuk, koreksi, cut loss. Beli di pucuk, koreksi, cut loss gitu teman-teman. Kalian akan jadi kere hore. Tapi kalau kalian beli, semisal kalian beli di pucuk, tiba-tiba harga koreksi, kalian tetap tahan, nggak cut loss, atau malah kalian melakukan DCI, ya tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga akan recover kembali ya. Oke, mungkin ini dulu. Tetap disclaimer dan salam cuan.